Salam saudara kasih. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Naikkan pujian dari hatimu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Salam saudara kasih. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Kejadian 4 ayat 6 sampai dengan 7. Berbunyi demikian firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu ganas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tema firman Tuhan hari ini, dosa mengintip di depan pintu. Dari kitab Kejadian 4 ayat 6 dan 7.
Esensi semua ajaran agama adalah cinta dan kasih. Relasi dengan Tuhan adalah kasih. Relasi manusia dengan Tuhan adalah kasih. Relasi manusia dengan sesama juga harus berakar dengan kasih. Tapi di dalam realitasnya adalah terbalik. Kenapa? Kita perhatikan sampai hari ini, perang tidak pernah kunjung reda. Ketegangan terus berjalan dan perpecahan lewat media massa saling menyerang. Kita lihat di manakah peran agama tersebut kalau ada, yaitu cinta dan kasih. 3 poin yang kita pegang hari ini tentang dosa mengintip di depan pintu. Pertama, konflik bisa saja terjadi yang mengaku sama Tuhan dan komunitas rohani selalu gesek-gesekan. Ingat Kain dan Habel, hanya gara-gara persembahan yang tidak sesuai dengan persembahan, maka Kain membunuh adiknya Habel karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Hanya gara-gara yaitu persembahan sudah terjadi gesek-gesekan dan akhirnya pembunuhan yang pertama di bumi ini. Kedua, dunia dewasa sangat rumit. Seharusnya jernih, bijaksana, dan damai. Nyatanya masalah sangat kompleks. Karena apa? Karena tidak dijaga. Jadi pertanyaan anak adalah, seharusnya semakin dewasa semakin baik, semakin jernih, semakin bijaksana, tidak rumit, ada damai. Tapi nyatanya terbalik. Yang ketiga, kedewasaan rohani hidup dengan godaan, memilih berbuat baik, disakiti, mengampuni, harus menang dan harus berkuasa atas dosa. Itulah hal yang sangat kita pegang hari ini, adalah dosa mengintip di dalam pintu, bahwa kita sebagai orang-orang dewasa secara jasmani maupun secara rohani, kita harus menang dan harus berkuasa atas dosa, karena kita tahu dosa telah mengintip di depan pintu. Apa yang harus kita perbuat adalah cinta dan kasih. Itulah esensi daripada ajaran agama tersebut. Dan Tuhan mengajarkan kita hidup di dalam kasih. Sebab itu saudara kasih, hari ini mari, dosa yang sudah mengintip di depan pintu, kita harus menang dan harus berkuasa atas dosa. Karena kalau kita tidak berkuasa, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti Kain dan Habel melakukan pembunuhan pertama di bumi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengajar kami pada hari ini. Dosa telah mengintip di depan pintu. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu bahwa esensi daripada ajaran agama adalah kasih, dan hubungan kami dengan Tuhan adalah kasih. Karena itu juga Engkau mengatakan, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau memberikan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya beroleh kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan. Mari kami Tuhan sebagai orang percaya hidup di dalam pengampunan, hidup memilih berbuat baik, hidup senantiasa harus menang dan harus berkuasa atas dosa. Karena kami tahu Tuhan, dunia ini senantiasa dipenuhi hal-hal yang menggoda kami, yang menyakiti hati kami, yang senantiasa kami harus menang dan berkuasa atas setan, atas iblis, atas dosa yang senantiasa mengintip di depan pintu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa kami percaya kuasa yang berasal dari Tuhan harus kami miliki, agar kami tidak tergoda, tapi kami harus menang dan berkuasa
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.